Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang chapter 7 yaitu CNN. Baiklah, kita langsung saja masuk ke bagian teorinya. Untuk nomor 1, jelaskan kenapa file text harus dilakukan tokenizer dilengkapi dengan ilustrasi gambar. Nah, kata pada suatu teks disebut token. Proses vektorisasi dari bentuk kata ke dalam token biasa disebut dengan tokenizer, dan tokenizer tersebut akan merubah suatu teks tersebut menjadi simbol, kata, ataupun binar dan bentuk lainnya ke dalam token. Ini adalah contoh ilustrasi gambar dari tokenizer. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 2. Nomor 2, jelaskan konsep dasar K-fold resolution pada dataset komentar YouTube pada kode listing 7.1 dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Nah, pada kode listing 7.1 di sini yaitu K-fold sama dengan stratifile K-fold n underscore split sama dengan 5 dan split sama dengan K-fold split d class. Maksudnya yaitu berisi presentasi sampel dalam setiap kelas, di mana pada ilustrasi ini sampel tersebut dibagi menjadi 5 bagian dalam setiap kelasnya. Lalu sampel tersebut dimasukkan ke dalam kelas dari dataset YouTube tersebut. Misalnya di sini ada data. Nah, data ini akan memperoleh hasil yaitu hasil pertama, hasil kedua, hasil ketiga, hasil keempat, dan hasil kelima. Maksudnya adalah seperti itu. Selanjutnya kita langsung masuk ke nomor 3. Jelaskan apa maksudnya kode program for trying testing space dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Maksud dari kode program for trying testing space yaitu menguji apakah setiap data pada dataset sudah di-split dan tidak terjadi penumpukan, yang dimana setiap kelas tidak akan muncul dengan ide yang sama. Misalnya ketika kita akan mempunyai 4 task dengan model yang berbeda, lalu kita membaginya menjadi 2 anak. Tentunya setiap anak tersebut akan menerima task yang modelnya tidak sama, karena di sini memiliki 4 model yang berbeda. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya. Di sini terdapat 4 task dan akan dibagikan ke 2 anak, anak pertama dan anak kedua. Anak pertama memperoleh model pertama dan model kedua, sedangkan anak kedua memperoleh model ketiga dan model keempat. Kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Kemudian selanjutnya, jelaskan apa maksudnya kode program train content, train this content dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Maksud dari kode program tersebut adalah mengambil data pada kolom atau indeks konten yang merupakan bagian dari train IDX dan test IDX. Ilustrasinya ketika data telah diubah menjadi train dan test, maka kita dapat memilihnya untuk ditampilkan pada kolom yang diinginkan. Maksud kode dari train konten ini di sini yaitu di sini ada nomor, nama, dan konten. Misalnya di sini ada nomor 1 mobil, kontennya kendaraan darat yang biasanya memiliki roda 4, motor kendaraan darat yang biasanya memiliki roda 2, traktor kendaraan darat yang dipakai untuk membajak sawah, helikopter kendaraan udara yang memiliki baling-baling untuk terbang. Nah, di sini bisa kita lihat data trainnya bisa diubah menjadi data test. Kemudian nomor 5, jelaskan apa maksud dari fungsi tokenizer sama dengan tokenizer num underscore words 2000 dan tokenizer on test train content dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Nah, tokenizer num words 2000 digunakan untuk membaca kalimat yang telah dibuat menjadi token sebanyak 2000 kata tokenizer. On test train content digunakan untuk membuat atau membaca data token teks yang telah dimasukkan ke dalam fungsi, yaitu fungsi train content. Maksud dari fungsi tokenizer ini bisa kita lihat pada gambar, yaitu aku sedang menonton drama Korea tadi malam. Nah, words-nya di sini sama dengan 5. Jadi memperoleh hasil aku nonton drama tadi malam. Selanjutnya kita pergi ke nomor selanjutnya, yaitu jelaskan apa maksud dari fungsi data input sama dengan tokenizer.text to matrix
train content mode sama dengan TDF, dan test input sama dengan tokenizer text to matrix test content, dilengkapi dengan ilustrasi kode dan atau gambar. Maksudnya yaitu untuk variabel data input akan melakukan tokenizer dari bentuk test matrix dari data train content dengan mode matriksnya yaitu TDF, begitu juga dengan variabel test input untuk data test. Bisa kita lihat di sini gambar ilustrasinya, yaitu bisa kita perbesar. Nah, di sini aku sedang nonton drama Korea tadi malam. Maka akan train input tokenizer-nya yaitu test matrix menjadi 01267393. Selanjutnya kita masuk ke nomor 7. Jelaskan apa maksud dari fungsi data input sama dengan data input underscore nt.absolute data dan data input sama dengan data input atau nt.amaze nt absolute data input, dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Fungsi tersebut akan membagi matriks TDF tadi dengan AMAX, yaitu mengembalikan maksimum array atau maksimum sepanjang sumbu, yang hasilnya akan dimasukkan ke dalam variabel data input untuk data train dan data input untuk data test dengan nominal absolut atau tanpa ada bilangan negatif dan koma. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar di sini. Di sini ada contoh gambar matplotlib dari functionnya sendiri, bisa kita lihat ada linknya start 10 plt.show-nya. Nah, bisa kita lihat di sini. Selanjutnya kita masuk ke nomor 8. Jelaskan apa maksud fungsi dari data output sama dengan np-utils to categorical dalam kode program, dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Dalam variabel lt data output dan data output akan dilakukan one-hot encoding, di mana np-utils akan mengubah vektor dengan bentuk integer ke matriks kelas biner untuk kolom kelas, di mana nantinya hanya akan ada dua pilihan, yaitu 1 atau 0. 1 untuk spam, 0 untuk non-spam atau sebaliknya. Nah, ini adalah ilustrasinya. Di sini ada ilustrasi labelsnya dari kelasnya, yaitu 021221. Dari kelasnya ini ada hasilnya, yaitu arraynya 100, 001, 010, 001, 100, 010. Selanjutnya kita masuk ke nomor 9. Jelaskan apa maksud dari fungsi di listing 2. Gambarkan ilustrasi neural network-nya dari model kode tersebut. Maksud dari listing 2 yaitu yang pertama, melakukan pemodelan sekuensial. Lalu layar pertama dan dari 512 neuron untuk inputan dengan inputan tadi yang sudah dijadikan matriks sebanyak 2000. Activation-nya menggunakan fungsi ReLU, yaitu jika ada inputan dengan nilai maksimum, maka inputan itu yang akan terpilih. Dropout ini untuk melakukan pembobotan, di mana pembobotan hanya dilakukan 50% saja agar tidak terjadi penumpukan data dari dense inputan tadi. Dense 2 mengkategorikan dua neuron untuk outputnya, yaitu 1 dan 0. Untuk dense di atas, aktivasinya menggunakan fungsi softmask. Untuk ilustrasinya bisa dilihat pada gambar ini. Selanjutnya kita masuk ke nomor 10. Jelaskan apa maksud dari fungsi di listing 3 dengan parameter tersebut, yaitu melakukan pengkompilan dari model sekuensial tadi dengan loss yang dengan merupakan fungsi optimisasi skor menggunakan categorical cross entropy dan menggunakan algoritma Adam sebagai optimizer. Adam yaitu algoritma pengoptimalan yang dapat digunakan sebagai ganti dari prosedur penurunan gradien stokastis klasik untuk memperbarui bobot jaringan yang berulang berdasarkan data training dengan metrik, yaitu fungsi yang digunakan untuk menilai kinerja mode Anda di sini menggunakan fungsi akurasi. Kemudian kita masuk ke nomor 11. Jelaskan apa itu deep learning. Deep learning merupakan salah satu algoritma yang seperti neural network yang menggunakan metadata sebagai inputan dan mengolahnya menggunakan layer-layer yang tersembunyi. Kemudian nomor 12. Jelaskan apa itu deep neural network dan apa bedanya dengan deep learning. Deep neural network adalah jaringan secara tiruan dengan beberapa lapisan antara lapisan input dan output.
DNN menemukan manipulasi matematis yang benar untuk mengubah input menjadi output. Apakah itu hubungan linear atau hubungan non-linear? Merupakan jaringan syaraf dengan tingkat kompleksitas tertentu. Jaringan syaraf dengan lebih dari 2 lapisan. Deep Neural Network menggunakan pemodelan matematika yang canggih untuk memproses data dengan cara yang kompleks. DNN hanya terdiri dari 2 lapisan, yaitu input dan output. Sedangkan dalam deep learning, kita dapat mendefinisikan layer sebanyak yang kita inginkan atau butuhkan. Kemudian kita masuk ke nomor 13. Jelaskan dengan ilustrasi gambar buatan sendiri bagaimana perhitungan algoritma konvolusi dengan ukuran stride NPM mod 3+1 dikali NPM mod 3+1 yang terdapat mask pooling. Karena hasil dari NPM mod 31 kali NPM 2 kali 2 sama dengan 4, berarti ada 4 metode mask pooling. Sebelum membuat ilustrasi perlu diketahui apa itu stride. Stride adalah acuan atau parameter yang menentukan pergeseran pada liter Excel. Sebagai contoh, nilai stride 1 yang berarti satu ser akan bergeser sebanyak 1 Excel secara vertikal dan horizontal. Selanjutnya, apa itu max pooling? Contoh pada satu gambar ditentukan max pooling dari 3x3 dengan stride 1 yang berarti setiap pergeseran 1 piksel akan diambil nilai terbesar dari piksel 3x3 tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari gambar, yaitu metode mask pooling atau ilustrasi perhitungan stride 1 mask pooling. Baiklah, kita langsung masuk saja ke bagian praktiknya. Untuk nomor 1 yaitu import lib, yaitu mengimpor library CSV untuk mengolah data berekstensi CSV. Kemudian kita mengimpor library image yang berguna untuk mengolah data berupa gambar. Kemudian ada prompt field import image as with image digunakan untuk mengimpor library image yang tadi. Kemudian kita mengimpor keras yang yaitu menggunakan metode pre-processing yang digunakan untuk membuat neural network. Dan hasilnya bisa kita lihat pada gambar berikut, yaitu import CSV from field import image. Nah, ini tuh berarti package-nya sudah berhasil kita import. Kemudian kita langsung masuk ke nomor 2, yaitu load all image as multi-arrays. Nah, IMGS sama dengan ini, classes juga sama dengan ini, digunakan untuk menginisiasi variabel IMGS dan classes dengan variabel array kosong. Di sini membuka file hash data labels yang berada di folder hashes-nya. Nah, ini digunakan untuk membukanya, membuka file CSV-nya. Lalu di sini ada CSV reader sama dengan CSV reader yang itu digunakan untuk menginisiasi variabel CSV reader yang berisi metode CSV reader yang membaca variabel CSV file. Kemudian di sini ada i sama dengan 0 digunakan untuk menginisiasi variabel i dengan isi 0. Kemudian di sini ada for row in CSV reader digunakan untuk membuat looping pada variabel CSV reader. Lalu di sini ada if i lebih kecil daripada 0 digunakan untuk dengan ketentuan jika i lebih kecil daripada 0. Kemudian di sini ada img sama dengan keras pre-processing image img to array. Nah, itu digunakan untuk membuat variabel img dengan isi keras untuk aktivasi neural network fungsi yang membaca data yang berada dalam folder HSPIS dengan input nilai 1 dan 1, min 1 dan 1. Kemudian di sini ada img 255,0. Nah, itu digunakan untuk pembagian data yang ada pada fungsi img sebanyak 255,0. Kemudian di sini ada imgs.append. Nah, itu digunakan untuk sebagai penambahan nilai baru pada imgs pada row ke-1, 2 dan dilanjutkan dengan variabel img. Lalu di sini ada classes append. Nah, itu digunakan untuk penambahan nilai pada row kedua pada variabel classes. Kemudian di sini ada i tambah sama i plus sama dengan 1, yaitu penambahan nilai 1 pada variabel. Untuk hasilnya bisa kita lihat pada gambar ini. Kita langsung pindah saja di sini, yaitu nomor 3. Di sini ada import random. Nah, import random di sini digunakan untuk mengimpor library random. Lalu di sini ada random.shuffle imgs.
Nah, itu digunakan untuk melakukan random pada fungsi IMGS. Lalu di sini ada split IDX. Nah, itu digunakan untuk menginisiasi variabel split dan IDX dengan nilai integernya yaitu 0,8 atau 80% dikali dengan IMGS ini. Kemudian di sini ada train IMGS dan split IDX. Nah, itu digunakan untuk menginisiasi variabel train dengan isi lebih besar yaitu split IDX. Lalu di sini ada tes sama dengan IMGS split underscore IDX. Nah, itu digunakan untuk menginisiasi variabel teks dengan isi lebih kecil dari split IDX. Kemudian kita langsung masuk ke Kemudian kita langsung masuk ke nomor 4. Nah, di sini nomor 4 yaitu kita mengimpor library NumPy dengan inisial NP, lalu kita menginisiasi variabel train inputnya dengan NP metodenya yaitu asArray, yang mana membuat array dengan isi map lambda row sama dengan row 2 ada koma train. Lalu di sini kita membuat tes input array dengan NP metodenya yaitu asArray-nya, yang dimana membuat array dengan isi row-nya 2 dan dari teksnya ini. Kemudian di sini ada train underscore output sama dengan NP asArray list map lambda row 1 dan koma train. Nah, ini tuh digunakan untuk menginisiasi variabel train output dengan NP method asArray, yang mana membuat array dengan isi row-nya sama dengan 1. Lalu di sini selanjutnya ada test underscore output NP asArray list map lambda row. Nah, itu digunakan untuk menginisiasi variabel test output dengan NP method asArray, yang mana membuat array dengan isi row-nya sama dengan 1. Selanjutnya kita masuk ke nomor 5. Di sini kita mengimpor library encoder N1hot, yaitu mengimpor library label encoder dari Scallion. Ini juga digunakan untuk mengimpor library OneHot encoder dari Scallion. Kemudian kita masuk ke nomor 6. Nah, nomor 6 di sini ada label underscore encoder sama dengan label encoder. Nah, ini tuh digunakan untuk menginisiasi variabel label encoder dengan isi label encoder. Lalu di sini ada integer underscore encoder. Nah, itu digunakan untuk menginisiasi variabel integer yang berfungsi untuk mengkompar variabel kelas ke dalam label ini atau fit transfer ini. Kemudian kita masuk ke nomor 7. Di sini ada OneHot encoder sparse false. Nah, itu digunakan untuk menginisiasi variabel OneHot encoder dengan isinya yaitu OneHot encoder sparse sama dengan false. Nah, itu integer underscore encoder sama dengan integer encoded reset. Nah, itu digunakan untuk mengisi variabel integer encoded dengan isi integer yang telah dikonvert pada fungsi yang sebelumnya tadi. Kemudian di sini ada OneHot encoder fit integer encoded. Nah, itu digunakan untuk mengkonvert variabel integer encoded ke dalam OneHot encoder. Selanjutnya kita masuk ke nomor 8. Di sini ada train underscore output in sama dengan label encoder transform train output. Nah, itu digunakan untuk mengkonvert data train output menggunakan variabel label encoder ke dalam variabel train output list. Kemudian ada train output sama dengan OneHot encoder transform train output in preset len train output in sama dengan 1. Nah, itu digunakan untuk mengkonvert data test output menggunakan variabel label encoder ke dalam variabel test output in. Kemudian di sini ada test output in sama dengan label on encoder transfer test output. Nah, itu digunakan untuk mengkompar variabel test in ke dalam fungsi OneHot encoder. Ini juga sama, yaitu digunakan untuk menginisiasi variabel non-classes dengan isi variabel last encoder dan classes. Nah, ini juga digunakan untuk ngeprint atau mencetak hasil dari nomor kelas berupa persennya. Nanti akan muncul berapa persen. Kemudian selanjutnya ada import sequential. Nah, itu digunakan untuk melakukan import library sequential dari kelas. From kelas model import sequential. Terus ada from kelas import dance dropout latent. Nah, itu digunakan untuk mengimpor library dance dropout latent dari library kelas. Kemudian ini ada
from class layers import conf 2D max pooling 2D. Sama seperti sebelumnya, yaitu digunakan untuk mengimpor library conf 2D dengan max pooling dari library keras. Kemudian selanjutnya kita masuk ke nomor 10, yaitu di sini ada model sama dengan sequential. Nah, itu digunakan untuk menginisiasi variabel model dengan isian library sequential. Lalu di sini ada model.add conf 2D32 kernel size. Nah, itu digunakan untuk sebagai variabel model ditambahkan library conf 32 bit dengan ukuran kernelnya 3x3 dan fungsi application-nya yaitu relu, input set-nya yaitu dengan mengetrain atau menghitung data train. Kemudian di sini ada model.add max pooling 2D. Nah, itu digunakan untuk variabel model ditambahkan dengan list max pooling dengan ketentuan ukuran 2x2 pixel. Ini sama seperti sebelumnya, menggunakan library conf 2D dengan kernelnya 3x3 dan menggunakan 32 bit, application-nya menggunakan relu. Kemudian di sini ada model.add max pooling 2D. Nah, itu digunakan sebagai model ditambahkan dengan list max pooling 2D dengan ketentuan ukuran 2x2 pixel. Kemudian ada model.add flatten. Nah, itu digunakan untuk variabel model ditambahkan ke dalam library flatten. Sama seperti ini dengan fungsi send, ini fungsi dropout. Kemudian ada di sini ada softmax dan ini ada model.compile. Kemudian ini digunakan untuk mencetak atau memodelkan summary-nya. Selanjutnya di sini ada import keras callbacks. Nah, itu digunakan untuk melakukan import library keras callback. Lalu di sini ada TensorBoard, yang itu digunakan untuk menginisiasi variabel TensorBoard dengan isi list kerasnya. Kemudian kita masuk ke nomor 12. Nah, di sini ada model.read train input. Nah, itu digunakan sebagai mengetahui perhitungan dari train input dan train outputnya. Kemudian ini adalah batch size-nya dari 32 bit. Kemudian kita masuk ke nomor 13. Nah, pada nomor 13 di sini ada import time, yaitu mengimport library time. Lalu di sini ada resource, yaitu menginisiasi variabel resource dengan array kosong. Lalu di sini ada conf 2D count, yaitu melakukan looping dengan ketentuan konfigurasinya sama dengan 2, dimensinya yang 1, 2. Kemudian di sini ada port dan size. Nah, itu digunakan untuk menentukan ukuran besaran dari pixel dari data atau convert 1. Di sini ada for drop on, yaitu membuat looping untuk memangkas masing-masing data dengan ketentuan 0%, 25%, 50%, dan 75%. Di sini ada model sama dengan sequential, yaitu menginisiasi variabel model sequential. Ini membuat looping, kemudian ini adalah syaratnya ini sama dengan 0. Lalu di sini ada penambahan metode add pada variabel model dengan konfigurasinya juga, dimensinya 32 bit, kemudian menggunakan kernel 3,3 pixel, application-nya relu, input set-nya sama dengan ini, input set-nya train input-nya juga sama dengan 0. Jika tidak, berarti model.add conf-nya, kernel set-nya, application-nya berarti relu-nya. Lalu di sini ada penambahan metode add pada variabel model dengan isian metode max pooling. Kemudian di sini ada model.add, yaitu merubah fitur gambar menjadi satu dimensi vektor. Nah, di sini ada penambahan metode dense untuk pemadatan data dengan ukuran dense ditentukannya. Kemudian di sini ada if dropout, yaitu membuat ketentuan jika pemangkasan lebih besar dari 0%. Lalu ini ada penambahan dropout, ada penambahan metode dense. Kemudian ini ada mengcompile variabel model dengan hasil loss optimasi dan akurasi matriksnya. Kemudian di sini ada melakukan log pada dir. Kemudian ada menginisiasi variabel TensorBoard dengan isian dari library keras dan nilainya. Kemudian di sini ada start and end, yaitu menginisiasi variabel start dengan isian dari library menggunakan metode time. Di sini ada model.fit, yaitu penambahan metode fit pada model dengan data dari train output. Di sini ada menginisiasi variabel scroll dengan nilai evaluasi dari model menggunakan data test. Nah, ini digunakan juga untuk menginisiasi variabel end time. Kemudian ini menginisiasi variabel elapse dan ini mencetak hasil perhitungannya. Kemudian kita masuk ke nomor 14.
Nah, pada nomor 14 sini ada model sama dengan sekuensial, yaitu menginsersi variabel model dengan isian library sekuensial. Ada model.add, ini tuh menambahkan library const 32 bit dengan ukuran kernelnya 3x3 dan menggunakan fungsi relu intercept-nya dengan menghitung data dari train input. Kemudian ada model.add masspooling 2D. Nah, itu digunakan untuk variabel model dengan menambahkan library masspooling dengan ketentuan ukurannya 2,2 pixel. Ini juga sama menggunakan masspooling 2D. Ini menggunakan library dance, library flatten, ini menggunakan library dance, ini dropout, lalu ini dance optimize-nya. Kemudian ini ada menambahkan data loss akurasi dan optimasi. Ini digunakan untuk mencetak variabel modelnya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke nomor 15. Nah, pada nomor 15 ini kita melakukan join numpy menggunakan data train input as input. Lalu ini adalah kelanjutan datanya. Sebenarnya ini menggunakan ukuran 32 bit dan IPS-nya sama dengan 10. Nah, ini pada nomor 16 kita men-save datanya dengan nama mathsymbols.model. Lalu juga pada nomor 17 kita men-save kelasnya dengan nama classes NPY atau menyimpan label encodernya. Kemudian pada nomor 18 di sini ada info keras.model, yaitu menginfo library keras yang digunakan adalah modelnya. Kemudian di sini ada model 2 keras model, yaitu meload model yang telah disimpan tadi, yaitu mathsymbol.modelnya. Kemudian di sini ada print model, yaitu mencetak hasil model yang ini tadi dari yang diambil dari sini. Kemudian kita masuk ke nomor 19. Nah, nomor 19 ini ada label encodernya, yaitu menginisiasi variabel label encoder kedua dengan isian fungsi label encoder. Lalu di sini ada classes NPY, yaitu penambahan metode kelas dengan data kelas yang diekspor tadi, yaitu kelas NPY. Kemudian kita membuat fungsi predict dengan fetch img. Lalu kita menginisiasi variabel img ini dengan membuat image menjadi array dan membuka datanya berdasarkan img path-nya. Kemudian kita membagi data tersebut pada variabel newing sebanyak 255. Lalu kita menginisiasi variabel prediction dengan isian variabel model 2 menggunakan fungsi predict. Kemudian di sini ada inverted atau menginisiasi variabel inverted dengan label encoder 2 dengan menggunakan argmask untuk mencari skor luaran tertinggi. Lalu di sini kita ngeprint prediksinya atau mencetak prediksi gambar dan konfidensinya dari suatu gambar itu. Lalu kita masuk ke nomor terakhir, yaitu nomor 20. Kita memprediksi menggunakan fungsi prediksi yang dibuat tadi, yaitu hasil data. Kita memprediksi ini kita juga memprediksi yang ini, lalu kita juga memprediksi yang ini. Untuk hasilnya kita bisa langsung melihatnya di sini. Nah, ini hasil nomor 3. Ini hasil nomor 4 tadi. Ini hasil nomor 5. Nah, ini adalah hasil dari nomor 6. Lalu selanjutnya ini adalah hasil nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 10. Nah, ini nomor 10, lalu nomor 11, ini nomor 12, ini nomor 12, lalu nomor 13, ini sama, nomor 13, ini nomor 14, ini nomor 15, ini nomor 16, ini nomor 17, ini 18, ini 19, ini 20, ini saya menemukan penanganan error, yaitu nomor error, yaitu sensor value. Baiklah, itu saja video yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.